Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita berbagai macam anugerahnya, berbagai macam nikmatnya, sehingga insyaallah kita semua ya Allah kumpulkan pada hari ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang mukmin, hamba-hambanya yang muslim. Sebagaimana hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah di tengah para malaikatnya dan umat yang tentunya juga dibanggakan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'ilin. Orang mukmin itu punya sifat yang mana tiap dari kita yang merasa kalau dirinya mukmin, maka sifat itu akan satu persatu nampak dari kita. Karena orang itu nggak mungkin mengaku bahwa dirinya punya labelitas tersebut, tetapi perilakunya tidak mencerminkan itu. Ada orang bilang, saya pakai baju hitam. Dia ngakunya pakai baju hitam, padahal dia pakai baju putih. Bisa nggak diterima sama orang? Mungkin nggak orang percaya kalau dia pakai baju hitam? Nggak mungkin. Karena ucapannya tidak sesuai dengan yang diperlihatkannya. Orang mukmin saat mengaku dirinya mukmin harus ada perbuatan yang membuat orang melihatnya ucapan dengan perbuatannya sesuai, sepadan, sama. Oh, memang dia orang mukmin. Oh, tahu dari mana? Bahkan kadang-kadang nggak perlu lagi disebutin kalau dia pakai baju hitam. Cukup orang yang lihat, orang udah tahu kalau dia pakai baju hitam. Kata-kata tidak lagi menjadi alat untuk membuktikan siapa kita. Ternyata perilaku kita lah itu lebih kuat di dalam mencerminkan siapa kita. Ya, itulah kenapa ada pendapat, ada istilah lisanul hal afsah min lisanul magol. Tutur kata perbuatan itu lebih kuat daripada tutur kata ucapan. Nah, dan setiap orang mukmin yang memang mereka menyadari bahwa dirinya orang mukmin, maka setiap hari itu akan nampak dalam dirinya ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri orang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an banyak banget mencerminkan tanda-tanda keimanan seseorang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Banyak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Banyak part di mana Allah mengaitkan orang yang beriman dengan satu perilaku dan perbuatan. Artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang orang itu tidak dengan mudahnya bisa berbuat kecuali di hatinya sudah punya keimanan. Contoh hal kecil aja seperti sholawat.
Ayyuhalladzina amanu, pertamanya, hai kalian orang-orang yang beriman, sallu. Setelah itu panggilan, setelah itu seruan, perintah datang, bersolawatlah kalian. Tetapi yang Allah panggil siapa? Orang yang beriman. Nah, gitu. Maka pada saat kita melihat diri kita, di mana kita dengan sholawat, maka itu sama dengan mencerminkan seperti apa kadar keimanan kita semua. Yani, makin kita punya bagian daripada sholawat, artinya makin kita memiliki contoh perilaku yang mencerminkan kalau kita orang mukmin, orang yang beriman. Nah, di antaranya yang memang mencerminkan kalau di dalam diri kita itu ada tanda keimanan, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Imam Al-Fudail rahimahullah, beliau pernah berkata, al-mu'min yastur wa yansah. Orang mukmin itu punya satu sifat. Sifat yang akan paling nampak dalam dirinya dia apa? Sifatnya menutupi kesalahan. Jangan dibalik. Orang mukmin itu punya sifat menutupi kesalahan. Kesalahan dirinya atau kesalahan orang? Orang. Kalau menutupi kesalahan diri mah gak usah diajarin. Emang itu kerjaan kita. Kalau kita nggak pernah mau diri kita kelihatan jelek, tapi menutupi keburukan orang, nah, ini hanya dilakukan oleh orang mukmin saja. Orang mukmin pasti dirinya terdorong untuk menutupi keburukan orang lain. Apa dia hanya menutupi? Oh tidak. Al-mu'min yastur wa yansah. Setelah dia menutupi, apa perilaku selanjutnya? Wa yansah. Dia mengingatkan, menasehati, tentunya dengan cara perbuatan yang baik. Artinya tiap dari kita itu seringkali mungkin tidak tahan melihat kemungkaran, seringkali tidak tahan melihat kekurangan, seringkali tidak tahan melihat keburukan. Tapi saat kita melihat itu semua, Allah ajarkan kita punya cara. Bagaimana saat kita melihat itu? Apa dengan kita mengumbar-umbar, atau dengan cara seperti yang tadi disampaikan, dengan menasehatinya. Bahkan cara menasehatinya pun diajarin. Buat kita gak gampang jadi orang asal ngomong. Hatta ibu kepada anaknya. Berapa banyak ibu yang gak berhasil menjadi penasehat yang baik bagi anak-anaknya. Berapa banyak ya ibu yang tidak berhasil. Dan berapa banyak istri yang tidak berhasil mengingatkan suaminya. Berapa banyak kita sebagai saudara tidak berhasil mengingatkan saudara-saudara kita lainnya. Apakah karena mereka yang terlalu keras tidak mau mendengarkan? Atau ada taunya juga? Atau jangan-jangan kita pun salah dalam cara menyampaikan? Namanya orang mau dinasehatin, udah pastilah dari awal kita harus paham kalau dia udah pasti nolak. Jadi kalau ada orang dinasehati nolak, kita jangan kesel. Dibilangin ngeyel. Ada suka begitu. Sering kan kita ngerasa begitu. Dikasih tahu yang bener malah ngeyel. Terserah mau jadi apa juga. Ibu juga suka begitu sama anaknya. Kan gitu ibu-ibu. Ibu-ibu suka begitu sama anaknya kadang-kadang. Mama bilangin begini, anaknya masih dengan degilnya, dengan keras kepalanya. Gak mau, biarin. Kalau gak dengar omongan, lihat aja ntar. Lihat aja ntar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kasih kita banyak perumpamaan di sana. Bagaimana kisahnya seorang Nabi Nuh di dalam menyampaikan dakwanya. Kaumnya itu saat Nabi Nuh berdakwah malah nutup kuping.
Ibu jadi orang tua ada nggak yang lagi ngomong? Mandi ya, anaknya begini. Kira-kira kalau kita lagi ngomong anak kita begini, ibu apain? Di empos, di macam-macam, benar. Ya, masukin kamar mandi kali ya. Pakai diginiin. Kita lagi ngomong begini. Subhanallah. Atau sebagaimana kita melihat pembangkangan yang terang-terangan, bukan hanya perbuatan tutup kuping aja. Kalau ibaratnya ada contohnya umatnya Nabi, kaumnya Nabi Nuh begitu. Dan Fir'aun kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala pun beri perumpamaan bagaimana? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi ke Fir'aun. Fir'aun telah melampaui batas. Dia telah berbuat salah, dia telah berbuat dosa. Sana pergi, nasihati dia. Faqul lahu qawlan layyina. Tapi Allah kasih pesan. Ingat, nanti kalau ngomong sama Fir'aun ngomong yang lembut. Nah, Fir'aunnya nggak dengar kan? Apa Allah suruh rubah? Besok kalau ngomong sama Fir'aun yang keras, ya galak, biar didengar. Enggak. Allah nggak suruh rubah. Allah tidak pernah suruh rubah cara mengingatkan. Allah hanya suruh kita tetap sabar dalam mengingatkan. Sabar aja kalau ngingetin orang. Jangan kepedean mau didengar orang. Sabar aja kalau mau nasihatin orang. Jangan terlalu berambisi pengen didengar orang. Orang tua kepada anak, ingetin aja. Nanti anakmu sadar sendiri, bukan? Gitu. Tapi kalau kita dalam menasihatinya berambisi, dengerin kata emak, dengerin kata ibu, dengerin kata. Biasanya pas kita nyuruh dengerin, kadang-kadang suka ada anak-anak yang bukan dengerin. Iya kan? Malah kebalikannya, dibilang dengerin malah. Iya. Pertanyaannya, didengar apa enggak? Enggak didengar. Dengerin kata. Udah habis ibu kesel, udah nyuruh ngomong dengerin. Pakai tingkahnya dia ngeselin. Ya Allah, tahu ini anak siapa? Tahu ini anak siapa lah, anak dia, anak siapa? Perasaan kagak ngehamilin dia katanya. Punya anak toto tekak begini katanya. Anak kuliah. Ciri-ciri orang beriman. Kita dalam pertemanan, dalam persahabatan. Emang dikira kita mau bakal didengerin terus gitu sama orang? Sebaik apapun nasihat kita, seindah apapun ketulusan kita di dalam menyampaikan kebenaran pada mereka, akan selalu ada orang yang keberatan dengan pesan kita semua itu. Gak suka dia. Dan saat mereka gak suka, terus kita mau apa? Kita mau marah, kita mau pergi ninggalin dia. Kadar sabarnya kita di dalam menanggulangi itu mencerminkan seberapa besar kadar keimanan di dalam hati kita tersebut. Al-mu'min yastur wa yansah. Orang mukmin itu dia punya sifat menutupi kekurangan, ya, menjaga kekurangan orang lain, dia tutupi aib orang lain, tapi dia juga punya sifat mengingatkan orang lain. Sifat dengan mengingatkan hal yang baik dengan cara yang baik. Wal fajir, kalau kita kaitin, adapun orang fajir. Orang fajir berarti lawannya orang mukmin. Dia berarti orang yang selalu maksiat, orang yang selalu berbuat keburukan, orang yang tidak diiringi dengan kebaikan selalu. Berarti sifatnya mukmin jauh dari dia tersebut. Jauh dari dia. Apa sifatnya dia? Sifat dia yahdik. Kerjaannya tinggal buka aib orang. Sini begini, sini begini. Tahu nggak? Pernah lihat nggak dia ngamuk? Kalau lihat dia ngamuk, belum kenal aja itu. Kenal sama si itu, istrinya Pak itu. Saya pernah jalan bareng sama dia. Kenal sama lakinya ibu ini.
Heran, demen banget. Apa yang udah ditutup sama orang beriman, dia yang buka. Dibuka aibnya, dibuka kejelekannya. Udah ditutupin keburukannya, dia yang repot ngebuka keburukannya. Ya Allah. Apa sampai di situ? La wa yu'ayyir. Selain dia ngebuka aib, kerjaannya juga seringnya mencaci maki orang. Nah, menjelek-jelekkan orang. Padahal itu kan bukan sifatnya kita banget gitu. Orang mukmin nggak gitu. Orang mukmin bukan memaki. Orang mukmin itu menasehati. Orang mukmin itu bukan membuka keburukan. Justru orang mukmin itu senantiasa menjadi penutup keburukan dari mukmin lainnya. Itu orang mukmin. Pak, insyaallah kita semua bisa memetik hikmah pelajaran dari apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Di mana kita semua di dalam bab yang kita pelajari di dalam kitab Miftahus Sarair Kanzud Dakhair, kita belajar tentang ruh dan waridat. Gimana orang mata hatinya itu bisa dibuka. Gimana orang dia punya mata batin bisa dibuka? Ya jelas, orang yang punya mata batin, yang mau tersingkap mata batinnya dari segala hijab-hijabnya, dia perlu memiliki kemurnian batinnya. Dia harus punya hati yang bersih, yang tulus, yang bersih. Nggak bisa sembarangan. Karena pada saat orang berandai-andai pengen ngelihat satu keajaiban Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ hatinya dipenuhi dengan lumpur-lumpur dosa, lumut-lumut hati, gimana bisa? Kita punya akuarium, jangan kotoran, lumut yang makhluk hidup di situ juga bisa nutupin kejernihan kaca. Lalu gimana dengan hati kita? Dosa-dosanya tentu jauh lebih menutupi kejernihan pandangan batin kita. Nah, tertutup dia buat ngelihat yang baik-baik. Jadi yang selalu terlihat hal-hal yang buruk, tertampak dalam dirinya hal-hal yang buruk, sehingga menanamkan prasangka baik dalam dirinya sulit. Pada saat dia mau husnudzon sama orang, sulit. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi. Pada saat dia mau belajar tenang, ingat jangan mudah marah, susah. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dan dikuasai oleh kemarahan, dipenuhi dan dikuasai oleh kesombongan, dipenuhi dan dikuasai oleh keangkuhan, dan lain sebagainya dari sifat-sifat buruk lainnya. Alhamdulillah, kita belajar. Pengen bersihin hati, pengen ngerasain yang Allah anugerahkan kepada kaum salihin, ya, madad. Kita sering minta madad. Emang orang yang bisa dapat madad itu siapa? Kita minta madad. Madad apa? Karunia. Madad ya Rasulullah. Minta madad lah. Madad ini bisa dikasih buat siapa? Fal imdadat atau disebut dengan madad, imdad, semua ini mau dikasih ala qadri hali. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bi wa kullu fid dharain amin. Madad ini bisa dikasih buat siapa? Tiap orang bakal dikasih madad, bakal dikasih anugerah, bakal dikasih karunia. Tapi untuk siapa? Dikasih sesuai keadaannya. Yani makin bersih dia punya hati, makin besar dia dikasih karunia. Makin keruh dia punya hati, makin keruh dia punya batin, maka segitu juga kadar pemberian Allah terhadapnya. Nah, ini kita setiap datang hadir di kajian, kita minta madad. Atau kayak kita ya Habibana Ali Syailillah, ya Habibana Ali Syailillah, artinya kurang lebih sama. Kita minta syai'un lillah, sesuatu, tolong anugerahkan aku karunia, kebaikanmu, rahmatmu, pertolonganmu, anggaplah seperti itu. Orang yang dapat siapa dan berapa bagian jatah dapatnya kita tergantung hatimu
sepenuh apa dengan sampah. Pada saat kita punya hati dipenuhi dengan berbagai macam sampah, nggak ada tempat. Yang mana mau dikasih? Apa mau dikasih? Di mana mau diisi? Orang kotor semua tempatnya. Kalaupun dibagi dikasih sedikit aja nih. Tapi saat ternyata hatinya bersih, berarti layak untuk diberi, banyak dapatnya. Al-madad biqadri al-mashhad. Ada yang bilang lagi, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tharib, orang dapat karunia sesuai dengan kadar berapa besarnya dia punya harap. Jadi kamu antusias doa sebesar itu juga Allah antusias ingin mengijabah. Kamu antusias ingin belajar, sebesar itu pula ilmu antusias ingin mengejar masuk kepadamu. Ini orang sesuai. Nggak mungkin orang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah kasih sama orang yang doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Mau sama gitu? Ada orang yang nuntut ilmu, nempuh perjalanan jauh dengan effort, izin suami, tolongin ya, jauh-jauh datang, suami ya, pergi deh. Hati-hati di jalan, diredoin nih, ya. Ada orang datang santai aja, nyantai. Kayaknya beloman itu. Oh, maulid baru mulai. Oh, santai. Sama yang jauh-jauh malah datang lebih awal. Kamu kira Allah kasihnya sama? Lah, ma yusawi, gak bisa sama. Kalau Allah kasih sama, Allah gak adil. Kalau Allah kasih sama, Allah gak adil. Nah, kita harus paham di situ. Allah kasih beda. Orang datang dengan izin setengah mati sama yang datang sesantai mungkin, gak punya beban karena gak punya laki. Gak perlu izin. Dia gak perlu izin karena dia gak punya laki, gak ada izin. Lenggang aja, udah gak punya laki. Beda pahalanya. Sampai minta, tolongin dong, minta. Apa yang tolong-tolong sampai suaminya izinin dan doain, ya. Allah lihat, waduh, ini orang datang kepadaku begitu antusias, datang kepada ilmu begitu antusias. Lalu mau disamain dengan orang yang perginya bidun masyaggah wala ta'ab, nggak pakai susah, nggak pakai apa, beda. Effortnya orang makin sulit, maka dia dapat pahala makin besar, makin besar. Kalau dikasih ala qadru halu, dia bilang gitu, wal imdad ala qadril istidad. Karunia dikasih itu ya madad tadi sesuai dengan seberapa siap kamu itu semua mau menerima itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengetuk hati seseorang untuk meraih hidayah kecuali Allah juga tahu hati ini telah siap untuk menerima hidayah. Saya kadang-kadang suka bingung sama orang yang bilang mau hijrah, ibaratnya mau benar gitu ya. Sampai jadi orang benar, doain ustazah biar kuat. Gak perlu doa itu. Karena Allah kalau sudah mau kasih tuntunan padamu, kuatnya dengan otomatis. Ingat kisahnya seorang siapa itu saudaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab punya saudara perempuan. Siapa namanya? Saya lupa. Zainab bin Khattab atau siapa? Saya lupa namanya. Sayyidina Umar bin Khattab punya saudara perempuan yang masuk Islam lebih dulu dari dia. Dan itu justru menjadi tolak ukur di mana di situ Sayyidina Umar begitu marah sampai bikin Sayyidina Umar datengin saudaranya. Dengar dia masuk Islam, disamperin, marah Sayyidina Umar. Begitu datang, bisa bayangin Sayyidina Umar punya badan gede, saudaranya perempuan biasa, ya dengan postur ukuran tubuh pada umumnya perempuan. Datang Sayyidina Umar, masuk, dengar saudara perempuannya lagi ngaji Quran. Betapa makin murkanya dia.
Makin marah dia. Dipepet saudaranya itu ke tembok, didorong, hampir setengah mau diangkat badannya, hampir dicekek. Mau diambil kertasnya, tapi saudara perempuannya itu jaga betul. La yamassuhu illal mutahharun. Orang nggak boleh pegang Quran kecuali orang yang suci. Dari mana ini rasa keberanian datang? Orang setan ketemu Sayyidina Umar aja ngumpet. Yakni dari saking kiasan memberi seorang Sayyidina Umar bin Khattab itu garang, kelihatan, bahkan dia mantan algojo. Apa kalau zaman sekarang apa? Bodyguard. Itu yang suka di ring tinju, bukan tinju. Sekarang apa? MMA. Smackdown mah bohong. Pegulat. Ya. Beneran. Oh, ini kalau Smackdown mah banting bohongan. Bohong, nggak ada bener itu. Ini beneran, bukan bohongan gitu ya. Baik Sayyidina Umar dulu nggak pernah kalah di ring. Ini dia setiap kali bergulat dia selalu menang, dia selalu unggul. Baik, pegulat itu bisa bertanding tanpa senjata karena dia punya keahlian sendiri bela dirinya. Sayyidina Umar, saudaranya, kalau saya tidak salah Fatimah bintul Khattab, namanya saya lupa siapa dia, dipepet, diangkat lehernya, ditarik, tapi sedikit pun tidak ada raut ketakutan di dalamnya. Itu yang bikin Sayyidina Umar kemudian, saya segitu ngamuknya, dia segitu tenangnya. Orang hari ini bilang pengen berubah tapi masih takut ya. Ini belum benar-benar mau berubah. Itu cuma orang ngomong doang itu, Omdo. Itu Omdo. Nggak ada benar, karena kalau benar nggak mungkin begitu. Kalau orang sudah memutuskan dirinya mau berubah, hatta satu wilayah ini nolak dia akan dengan keberaniannya membenarkan pilihan dia. Bilang benar lah, saya benar. Gak pernah Sayyidina Umar turunin saudaranya dari dia menyudutkan dan memojokkan saudaranya itu dengan pertanyaan yang terus bergejolak di batinnya. Kok bisa saudara saya seberani itu sama saya? Kok bisa? Dia ini perempuan, gak ada lemah-lemahnya. Apa yang bikin dia seberani itu? Kalau bukan sesuatu yang betul-betul mengakar di hatinya, nggak mungkin bisa begitu. Makanya Sayyidina Umar putusin. Marahnya nggak bisa sama saudaranya. Maka dia pergi kemana? Saya mau datengin Rasulullah Muhammad, masih dipanggilnya Muhammad. Sa'aktul unugu bisayfi hadha. Saya bakal penggal lehernya pakai pedang saya ini. Oh, masih belagu. Masih mau belagu. Nyampe di sana, Muhammad, teriak-teriak. Wahai Muhammad, digedor-gedor pintu rumah orang yang Nabi saat itu di dalam situ. Dibukain pintu, pedangnya ada, dipegang, mau dikeluarin. Kata Rasulullah, sahabat yang lain main pegang, keluarin pedang dari sarungnya. Intadhir, kata Rasulullah, diamin aja. Bingung lagi sih Umar. Saya ini ngamuk-ngamuk, ini orang yang saya hadapin pada tenang-tenang semua. Orang kalau ngamuk, ketemu sama orang cuek aja, tenang aja, bingung dia. Gak jadi ngamuk, reda sendiri emosinya. Ibu punya anak lagi tantrum, ibu tenang aja. Nanti anaknya tantrum hilang. Ibu punya suami lagi tantrum, ibu tenang aja. Nanti tantrum ya tenang sendiri dia. Tenang aja itu. Sayyidina Umar dengan sebegitu marah-marahnya, tapi begitu masuk ngelihat Nabi dengan tenangnya, senyumnya, percayanya kalau dia gak bakal keluarin pedangnya, sampai bikin Sayyidina Umar masukin lagi pedang ke dalam sarungnya.
datang ke situ mau niat menggal kepala Rasulullah, pulang dari situ menjadi sahabatnya Rasulullah. Beda kan? Orang kalau dikasih yang disebut dengan imdad, pertolongan, hidayah itu pertolongan atau bukan? Sadar untuk taubat itu pertolongan atau bukan? Sadar mau berubah untuk jadi orang benar itu pertolongan atau bukan? Maka saat Allah anugerahkan kita rasa itu, Allah iringi juga berbarengan dengan rasa itu semua apa? Kesiapan, wal isti'dad. Ente nerimanya siap. Maka kalau kita dapat itu, siapin diri kita untuk memperoleh pertolongan Allah yang sesungguhnya. Jangan main-main. Udah disentuh hatinya, sudah ditegur, tapi bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Benar nggak ya? Buat diri kamu pantas. Banyak orang nggak bikin dirinya pantas. Sudah ditegur, sudah diberikan perhatian, sudah dikasih hidayah, sudah dikasih pertolongan, tapi karena egonya, pantas nggak ya? Ragunya pada Allah, bisa nggak ya? Sanggup nggak ya? Aduh, gimana kalau saya milih jalan begini? Ntar siapa yang mau temenin saya? Ntar pekerjaan apa yang harus saya pekerjakan? Apa? Segala macam bentuk kekhawatiran yang datang mencerminkan kamu gak pantas dan mencerminkan dirimu gak pantas dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu berdoa sama Allah mintanya apa? Dia doa, ya Allah muliakan Islam dengan antara satu Amr bin Hisham, yang satu bin Khattab. Doanya Rasul bihda Umarin. Hatinya Rasul pengennya dua-duanya masuk Islam. Pengennya Umar bin Khattab, pengennya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal. Rasulullah pengen dia juga masuk Islam, pengen Abu Jahal masuk Islam. Cuman doanya Rasulullah, aizal Islam bihda Umarin. Ya Allah, tolong menangkan Islam ini, angkat nama Islam ini di antara dua Umar ini. Hatinya pengen, Allah mau ngabulin yang hati Nabi mau. Tapi ada tapinya. Saat itu Amr bin Hisham alias Abu Jahal nggak siap menerima pertolongan Allah. Apa yang bikin dia nggak siap? Tangan begini. Makanya jangan pernah bikin tangan begini, karena ini nolak rahmatnya Allah. Oh, nih, ini nolak rahmatnya Allah. Apa namanya ini? Memadukan jari satu, jari kanan dengan tangan kiri kita jadi satu. Layaknya orang Buddha, orang Hindu berdoa begini. Ini rahmat mau turun ketolak. Dulu jidah saya kalau anak-anak kan kita suka nggak ngeh ya, tangan suka begini, ditepis tangannya, dipukul, sakit banget. Buka tangannya. Dari dulu kita paham itu. Tapi saya tahu cerita alasan kenapa tidak boleh begininya itu habis belajar di Hadramaut. Habis belajar tahu alasan. Oh, jadi tangan kita nggak boleh. Jadi Amr bin Hisham ketolak, diketuk hatinya sama Allah gara-gara tangan lagi begini. Dia lagi begini sama berhalanya. Sayyidina Umar momennya lagi ketolong, dia lagi apa? Di rumahnya lagi kekosongan, nggak punya makanan. Habis dia bikin patung berhala dari kurma, dia makanin satu-satu kurmanya. Allah ilamin. Turun hidayah yang masuk ke dalam hatinya. Pak, setiap orang pengen terima hidayah, pengen terima pertolongan, fakun musta'idan. Ente harus siap. Jangan mau nerima pertolongan tapi sendirinya nggak punya persiapan. Maka siapkan diri kita. Ini kalau kapan waktu pertolongan Allah datang, hidayah Allah datang, siap.
Saya nggak mau main-main. Ada panggilan hati pengen jadi orang baik, siap. Ada panggilan hati pengen taubat, siap. Ada panggilan hati Allah kayak nyentuh kita, ayo ente kapan mau sholat sunnah, siap. Ayo kamu kapan benar-benar mau tutup aurat yang sempurna, siap. Pelan-pelan belajar, ayo kapan kamu ninggalin celana, siap. Ayo kapan kamu mau mulai pakai kaos kaki, siap. Karena yang kamu bakal dapat sesuai dengan seberapa kamu siap. Jangan ngeremehin dia. Pertolongan Allah itu nggak pernah remeh. Jadi jangan diremehin. Buat diri kita pantas. Dan cara yang paling memantaskan itu dengan kita mengosongkan hati kita. Tafrighil qalbi an kulli syai' siwallah. Kosongin hati, jangan ada segala sesuatu di dalam hati kecuali Allah. Itu yang paling pantas. Bikin kita paling pantas dilirik, paling pantas dipandang, paling pantas ditolong, paling pantas disentuh hatinya. Itu semakin kita mengosongkan hati, makin pantas kita. Makin kita kotorin hati, makin kotor kita, makin gak pantas kita. Nah, jadi kalau istilah orang suka bilang belum dikasih hidayah, kenapa? Belum pantas? Iya. Kenapa? Karena kamu gak usaha. Lo kan hidayah gak perlu usaha, hidayah datanglah. Kamu mau cari kerja. Banyak gak anak-anak pengangguran hari ini? Banyak banget. Sampai bingung usian anak-anak lulusan kuliah pada bengong aja di rumah. Yang gak ngapa-ngapain. Bingung kerjanya. Gak ada pekerjaan yang mau terima dia. Hatta lulusan manapun juga, pekerjaan ternyata susah. Ya kan, belakangan ini seperti itu yang ada. Ayo. Tapi usaha, masukin CV-nya ke sini, masukin ini ke sini, daftar pekerjaan di sini, ngelamar pekerjaan di sini, nyari usaha. Ntar diterima nggak diterima, seberapa mereka mengukur kepantasan kita untuk jadi karyawannya. Tapi kamu usaha nggak? Kerja aja perlu usaha, perlu ngelamar. Mau jadi hamba Allah, ngelamar. Ya, cara ngelamar yang paling buat kita pantas jadi hambanya yang betul, pantas jadi yang ditolong, pantas jadi yang dianugerahi karunianya, apa yang paling punya nilai bersih hatinya. Gak ada di hati ini ditemuin kecuali Allah. Dia buang jauh-jauh dalam hatinya apa? Kulli ma tuhib wa tatubu ilaihi nafs wal waridatu laisa laha waqtu ma'lum fakun laha mutarajjian ala kulli halin siyam fi shalah 'inda dzikr wa 'inda istima'il qaum fil hadarat wa hiya syai'un la yu'abbar anhu. Selain kita bersihin hati kita dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi persiapan yang perlu kita bebasin. Kita punya hati dari segala hal yang kita kepengenin, yang hawa nafsu kita sukai. Hawa nafsu pengennya apa? Kalau anak muda pengennya pacaran. Kalau anak muda pengennya pacaran, pengennya kenal orang, pengennya kebebasan, pengennya anak muda pengen apa lagi? Anak muda pengen banyak merasakan hal-hal yang mungkin terlarang. Makanya sering muncul istilah mumpung masih muda. Jiwanya tertantang, adrenalinnya tertantang. Berani gak kamu? Kalau ketemu masalah teman aja kan gitu. Berani gak ngerokok? Berani. Adrenalinnya tertantang. Ngerokok, hawa nafsu. Ketemu salah gaul, udah berkeluarga, udah berani nggak lo selingkuh? Berani. Hawa nafsu, berani. Hawa nafsu ngelakuin apa aja berani. Berani, karena itu dorongan hati yang paling dia mau. Nah, kamu nggak bisa dapetin yang disebut tadi karunia, al-imdad, wal-waridat, pertolongan, semua
Kenapa? Kalau kamu sendiri nggak bisa ngekang hawa nafsu. Tapi kalau kamu bisa bersihin hati, bisa kontrol hawa nafsu, kamu harus tahu yang disebut dengan karunia ini datangnya nggak bisa diterka-terka. Allah nggak kasih tahu nanti datangnya lagi begini ya, enggak. Saya tolong kamu pas lagi begini, enggak. Justru sama Allah rahasia itu ditutup, dijaga. Tapi dikasih tahu kisi-kisinya. Usahalah kamu dalam menjemputnya. Nah, kayak orang kerja ya. Udah daftar, udah ngelamar, udah benar nih, udah ngasih tahu bagaimana profil kita, sekolah di mana, mahir di bidang apa, sudah semua dikasih tahu, udah. Oke. Nanti besok, lusa misalnya, di jam-jam ini bayar aja ya di sini ya. Barangkali kamu dari mana nih? Dikasih kisi-kisi, dikasih tahu sama orang dalam. Syekh Abu Bakar bin Salim orang dalam kita. Di kitab Syekh Abu Bakar bin Salim yang kapan tuh waridat itu bisa nyampe ke kita? Munculnya kapan? Kan dikasih tahu nggak dikasih tahu sama Allah? Tapi beliau kasih kisi. Coba kamu berusaha untuk meraihnya. Sholat paling bersihin hati, sholat paling kondisiin diri lagi sholat. Gimana tuh sholat kita biar terburu-buru? Gimana tuh sholat kita biar tidak terdistract dengan urusan yang tidak perlu? Bagaimana tuh urusan sholat kita biar tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya, di luar kepentingan akhirat? Gimana? Maka saat kita mengerjakan sholat, itu saat kita berusaha menjemput, meraih kebaikan tersebut. Tapi kamu benar nggak bisa raih. Makanya waktu sholat benar-benar dibilangin, besok datang ya, mau apa? Interview belum, datang aja dulu jam segini. Kamu dilihat, kamu dimonitor, segigi apa nih orang. Apalagi kalau yang lagi magang, dilihat hasil magang menentukan nanti kamu kerjanya di mana, punya pengalaman magang di mana. Oh, bisa keterima magang di sana. Oh, menentukan. Orang sholat, zikir, ibadah, ngaji, taklim, diukur seberapa rajin nih orang taklim. Oh, kalau lagi sempat doang. Seberapa sering? Oh, kalau lagi kosong doang. Beda. Sholat seberapa benar kita melepaskan seluruh hiruk pikuk pekerjaan kita, tapi begitu datangnya sholat, nggak ada kerjaan, nggak ada anak, nggak ada suami, nggak ada siapapun, yang ada aku dan Allah saja. Zikir, dengerin ceramah orang soleh, lagi kajian, lagi belajar, nggak ada. Silent handphone, nggak ada ngechat, nggak ada ngetik, nggak ada jawab chat, apalagi ngangkat telepon. Halo. Oke, Waridat, gimana karunia ini mau datang sementara kitanya sendiri bersikap seperti orang yang tidak serius. Ada orang lagi di interview, mau diterima atau enggak, yang ngelamar, di tengah-tengah lagi interview ngelamar, teleponnya diangkat apa di reject? Di reject. Hebat nggak tuh? Pengajian bisa-bisanya diangkat? Di pengajian diangkat. Wah, saya suka bingung sama mama yang kagak ngerti. Lalu gimana nih? Teleponnya bunyi. Udah panik. Kalau panik aja nggak apa-apa. Kalau panik bisa dimaklumi ya. Udah ngedistract, udah maklum. Udah panik diangkat. Iya, malah suaranya kenceng satu ruangan. Bingung. Ya Allah. Tuh, gimana? Atau istilah bahasa lain, kita yang pengen dapat kebaikan, kita kepengen, tapi kita sendiri tidak bisa mengagungkan apa yang perlu diagungkan. Bagaimana Allah mau mengagungkan kita? Bagaimana Allah mau memprioritaskan kita? Dan ternyata pilihan-pilihan itu bisa terlihat tadi
Syekh Abu Bakar bin Salim ngingetin fis shalah wa fil dzikir wa fil istima' saat kamu dengerin orang soleh lagi ceramah. Berarti di kajian kan? Maka pertahanin muamalah kita dalam sholat, dalam zikir, dalam hadir dalam majlis ilmu. Jaga etika, jaga adab, jaga akhlak di 3 part ini. Saat kita sholat, saat kita zikir, saat kita hadir dalam kajian, dalam majlis. Kenapa? Karena ini menentukan kamu layak atau tidak mendapatkan karunia Allah, atau istilah lain pertolongan Allah, atau istilah lain anugerah daripada Allah. Nah, yang sifatnya seperti itu. Maka kalau kita mau dapetin itu semua, manis-manislah kamu di dalam berbuat itu. Jadi karena waridat, yang disebut dengan waridat ini sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa, karena dia bisanya dirasa. Dan kamu yang bisa ngerasain saat kamu sholatnya benar, kamu yang bisa ngerasain. Kan kamu sholat betul-betul menghilangkan apapun selain daripada Allah, kamu yang bisa rasain sholat nanti itu berbekasnya seperti apa. Saat kamu zikir, dan zikir kamu itu betul-betul kamu resapi, kamu renungi, dan kamu ada satu zikir namanya apa yang suka kita la ilaha illallah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah, hasbi rabbi jallallah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Ini bukan ucapan doang. Gimana caranya kita ngucap? Dari hati. Subhanallah. Gimana ngucapnya pakai hati? La ilaha illallah. Gimana ngucapnya pakai hati? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gimana ngucapnya pakai hati? Allahu Akbar. Gimana ngucapnya pakai hati? Itu menentukan nanti efeknya di hati kita bagaimana. Saat kita duduk di majelis ilmu pakai hati, kita hilangin semua yang ada dalam pikiran kita illal ilm, kecuali ilmu aja. Yang punya usaha, punya dagangan, off dulu. Punya kesibukan, off dulu. Kalau udah izin tadi sama suami, off. Sama anak belajar, off. Udah belajar, fokus. Fokus. Kamu nanti rasain ilmu yang datang ke kamu apa, manfaat yang datang ke kamu apa. Beda sama yang timbang datang tapi tidak menghadirkan seluruh itu. Sama kayak orang tiap hari datang nenteng-nenteng map biar diterima kerja. Kagak ada pihak manapun yang terima dia kerja. Kenapa? Simpel alasannya, dia tidak mencerminkan kesungguhan ingin bekerja. Nah, tapi kita enggak, kita hamba-hambanya Allah, kita orang beriman. Insya Allah kita mau mencerminkan selalu cermin kebaikan dari tanda kita yang selalu ingin berubah, ingin mengupgrade diri menjadi pribadi yang selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin.